Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Puspitasari dari kelompok 1 dari kelas SI 17B yang akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Anggota kelompok kami yaitu ada 4 orang. Yang pertama ada Nurbeti Haruma Panjaitan, yang kedua ada Laila Puspitasari, yang ketiga ada Hilmi Zafran Salim, yang keempat ada Rian Alfiana. Untuk tema presentasi kelompok kami adalah konsep dasar audit sistem informasi. Apa sih audit sistem informasi ini? Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, tahapan audit sistem informasi ini apa aja sih? Di sini yang pertama ada perencanaan audit, planning the audit. Yang dimana perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit. Bagi auditor eksternal, hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan audit dapat diterima, kemudian menempatkan staf audit, kemudian menghasilkan perjanjian audit, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti bisnis klien dan mengidentifikasikan risiko audit. Nah, dari tahapan pertama ini yaitu ada perencanaan audit ya, yaitu fase pertama untuk auditor kepada klien. Nah, kemudian yang kedua ada pengujian pengendalian atau bisa disebut test of controls. Auditor melakukan kontrol tes ketika mereka menilai bahwa kontrol risiko berada pada level kurang dari maksimum. Kemudian mereka mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Nah, sampai pada fase ini, auditor tidak mengetahui apakah identifikasi kontrol telah berjalan dengan efektif ataukah oleh karena itu diperlukan evaluasi yang spesifik. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ada pengujian transaksi, yaitu test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Nah, di tes transaksi ini termasuk menelusuri jurnal dari sumber dokumen, kemudian memeriksa file dan mengecek keakuratannya seperti apa gitu. Kemudian tahapan yang keempat yaitu ada pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result. Yang artinya untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substantif tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik persediaan, dan perhitungan ulang aktiva tetap. Kemudian ada tahapan yang kelima, yaitu yang terakhir ya, ada penyelesaian atau pengakhiran audit yang disebut completion of the audit. Pada fase akhir audit, eksternal audit akan menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Nah, seperti itu, jadi ada 5 tahapan untuk audit sistem informasi ini, fase-fasenya. Kemudian ada tujuan audit sistem informasi. Apa sih tujuan dari audit sistem informasi ini? Jika teman-teman mau tahu, tujuan audit sistem informasi ini menurut Ron Weber pada tahun 1999 pada halaman 11 sampai 13 secara garis besar terbagi menjadi 4 tahap, yaitu untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurbeti Haruma Panjaitan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurbeti.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Laila. Tujuan audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber pada tahun 1999 secara garis besar terbagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan sumber daya manusia. File data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian Intel yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dan yang ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang kelima, ekonomis. Ekonomis atau mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi atau cost atau benefit yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter atau uang. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan ekonomi lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Jenis-jenis audit sistem informasi. Audit sistem informasi dapat digolongkan dalam tipe atau jenis-jenis audit, antara lain sebagai berikut. 1. Audit laporan keuangan atau Financial Statement Audit. Laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Apabila sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalah uji materialitas. Apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka dilakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi. Apakah proses atau mekanisme sistem dan program komputer telah sesuai, pengendalian umum serta memadai dan data telah substantif. Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Audit aplikasi komputer terbagi menjadi 3, antara lain 1. Post implementation audit atau audit setelah implementasi. Audit memeriksa apakah sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasi suatu organisasi atau perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau efektif dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal atau efisien. Yang kedua, concurrent audit atau audit secara bersama. Auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem atau sistem diplomat tim. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer, dan akan diimplementasikan. Yang ketiga, concurrency audit atau audit secara bersama-sama. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi, pusat atau instalasi komputer. Apakah telah dikelola dengan baik? Apakah kontrol dan pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik? Apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik? Dalam mengaudit sistem komputerisasi yang ada, audit dilakukan dengan mengevaluasi pengendalian umum, serta sistem-sistem komputerisasi yang sudah diimplementasikan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan
Dijelaskan oleh Saudara Hilmi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alfiana dari kelompok 1 kelas SI 17B Program Studi Sistem Informasi. Mungkin sebelumnya sudah dikenalkan oleh teman saya atau rekan saya. Yang pertama itu tadi oleh Laila Puspitasari. Nah, selanjutnya saya melanjutkan tentang materi langkah-langkah dalam kegiatan perencanaan kontrol audit. Nah, yang meliputi untuk untuk 1 dan 2 kan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya ini menentukan tingkat materialistik awal dan salah saji yang bisa diterima. Materialistis ya secara pengertian sih besarnya nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dan mengakibatkan perubahan atau berpengaruh terhadap pertimbangan orang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Nah, jadi teman-teman saat mengaudit, hati-hati ya jangan sampai salah informasi, apalagi orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada informasi tersebut jadi hilang gara-gara salah memberikan informasi. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu menentukan tingkat rasio audit awal. Risiko audit itu biasa ada 4 ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko audit yang dapat diterima adalah suatu ukuran berapa besar auditor menerima salah saji material dalam laporan keuangan setelah audit diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Risiko bawaan itu biasanya kerentanan suatu saldo, akun, atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Risiko deteksi adalah risiko yang timbul sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Nah, dari keempat ini memiliki perbedaannya masing-masing ya, nanti bisa dipahami oleh teman-teman. Yang selanjutnya melakukan komunikasi dengan auditor lain.
Nah, kita sebagai audit juga harus berkomunikasi dengan audit yang lain, auditor lain. Nah, hal-hal yang harus dikomunikasikan meliputi biasanya nih sebelum kita berkomunikasi dengan auditor lain, kita harus punya bahan gitu yang untuk dikomunikasikan. Nah, di sini Rian catat ada 10 ya yang biasa kita bawa untuk dikomunikasikan dengan auditor lain. Pertama, petunjuk audit, jadwal penyerahan laporan, pernyataan independen dari auditor lain, jadi pernyataan atas dirinya sendiri gitu oleh auditor lain. Rencana audit yang disusun oleh auditor lain. Nah, rencana mereka ya, audit clearance atau auditor lain, kuesioner audit, catatan penyelesaian audit, rincian saldo, dan transaksi antar afiliasi, checklist pengungkapan, review kejadian setelah tanggal neraca. Nah, untuk menyusun rencana audit, biasanya ini ada dua tujuan ya. Tujuan penyusunan rencana audit itu menyediakan bukti dokumentasi bahwa kantor telah memenuhi standar lapangan pertama. Jadi saat kita mau menyusun rencana audit, kita harus melihat dokumentasi kantor kita, atau kita harus melihat dokumentasi kantor yang akan kita audit sudah memenuhi standar lapangan yang sudah ditentukan atau belum gitu kan. Nah, jika sudah ya kita bisa melanjutkan audit. Menyediakan alat bagi in charge untuk mengkoordinasikan, menjadwalkan atau mensupervisi kegiatan-kegiatan. Cakupannya cukup banyak ya, ada 8 cakupan rencana audit. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada tujuan dan lain-lain ya, sampai personalia dan jadwal. Nah, menyusun audit program. Audit program daftar terinci dari prosedur-prosedur audit yang akan dilakukan dalam sebuah program audit, proses audit. Audit program tentatif dibuat sebagai bagian dari program perencanaan audit. Karena sifatnya tentatif, audit program seringkali memerlukan modifikasi sesuai perkembangan audit. Audit program dirancang untuk memenuhi tujuan audit atas transaksi dan akun-akun utama dalam laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menguji asersi manajemen dalam laporan keuangan yang meliputi ada 5, eksistensi dan keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, atas teman-teman yang sudah memperhatikan atau teman-teman yang sudah melihat, atau Bapak Ibu dosen yang sudah memeriksa tugas presentasi kami. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.